Voice of Indonesia masih di siaran perbatasan pagi hari ini. Nah, tadi kan kita udah kasih spoiler dikit ya, batik nih, tentang batik khas dari Sungai Penuh. Nah, bisa diceritakan nggak Kak Mel nih, batik Sungai Penuh itu seperti apa sih Kak? Iya, batik Sungai Penuh itu beda daripada batik yang lainnya karena memang di Sungai Penuh itu khasnya adalah batik incung, batik tulis ya. Dan juga ada batik yang tentunya banyak beragam macam bentuk tema dan juga warna-warnanya nih Indah. Wah nih kalau yang paling khas dari batik Sungai Penuh nih motifnya apa tuh Kak? Yang pertama itu motif yang paling hype di Sungai Penuh itu incung. Voice of Indonesia. Kota Sungai Penuh terkenal dengan keindahan alam yang dimilikinya. Tak hanya itu, bumi Sahalun Suha Salentuh Bede ini juga memiliki kekayaan budaya yang banyak menginspirasi para ekonomi kreatif untuk membuat sebuah karya yang bisa menghasilkan keuntungan melalui kain batik khas Kota Sungai Penuh. Salah satunya batik khas Kota Sungai Penuh yang berbeda adalah batik Incung GNC yang berdiri sejak tahun 2016 lalu. Batik Incung GNC adalah batik khas Kerinci dan Sungai Penuh, di mana setiap motifnya terinspirasi dari ciri khas Kerinci dan Kota Sungai Penuh, serta setiap motif batiknya memiliki filosofinya masing-masing. Zerilia, pemilik dan pengelola batik Incung GNC mengatakan, dirinya termotivasi untuk membuat usaha batik lantaran dirinya suka dengan keunikan dan keberagaman batik yang ada di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang bermakna filosofi aksara peninggalan nenek moyang Kerinci kuno dan menuangkan budaya daerah melalui hasil karya batiknya. Batik Incung sendiri, batik Incung GNC ini itu dimulai pembuatannya dari kapan? Dari mulai berdirinya? Berdirinya 2016, udah 8 tahun. Udah 8 tahun. Nah, selama 8 tahun itu berapa motif yang sudah diproduksi? Udah banyak ya, sekitar ada 15 motif. 15 motif yang sudah diproduksi. Itu pun pembuatannya sendiri ini ada yang katanya ada yang tulis, ada yang cetak dan sebagainya. Itu prosesnya mungkin bisa diceritakan ke kalau batik cap tentunya menggunakan cap. Kalau batik tulis itu proses pembuatannya selama sebulan menggunakan canting. Ya. Nah, kalau misalnya pembuatan motif sendiri ini mungkin ada diskusi kah atau ide kah dari mana? Oh, bagusnya kita bikinnya gini atau itu atau spontan aja gitu. Itu ada idenya. Atau ada ide. Tentunya kita terinspirasi dari ciri khas Kerinci Kota Sungai Penuh. Contohnya ada motif ini motif kantong semar, itu kita terinspirasi dari lemang kantong semar yang ada di Lempur. Jadi ada historinya, dari ada ceritanya, ada filosofinya. Sejauh ini mungkin penjualannya bukan hanya di daerah saja. Adakah pernah sampai ke luar daerah atau luar negeri mungkin? Kalau luar daerah udah banyak. Kalau luar negeri kemarin ke Malaysia. Ke Malaysia ya. Itu orang-orang yang duta dari Malaysia. Duta dari Malaysia memang jadi dia tertarik sama aksara itu. Jadi oleh-olehnya juga di sana. Nah, produksi yang paling banyak mungkin ada event-event tertentu atau hal tertentu yang banyak orang-orang ini pesan gitu. Ada hari-hari tertentu atau setiap harinya memang jumlah penjualannya itu setiap harinya kita penjualannya meningkat. Ya, kemarin ada juga dari Amerika Serikat juga
untuk oleh untuk dari oleh-oleh sini, tertarik gitu ya dengan motif-motifnya gitu. Nah mungkin juga di sini untuk harga, worth it nggak sih harganya untuk kita atau orang-orang dari menengah sampai ke apa gitu? kalau untuk harganya kita 2 meter 150 itu udah worth it. Itu udah Iya. itu ya, udah untuk satu Untuk- baju gitu. Ya untuk mahasiswa, Mm-mm. untuk guru-guru udah. Dengan motif yang unik, berbeda dari yang lain, dirinya menamakan batiknya sebagai batik aksara incung. Untuk pembuatan batik sendiri, dirinya menggunakan 2 metode, yakni batik tulis dan batik cap, dengan dibantu oleh 6 karyawan dengan menghasilkan 20 hingga 50 paket kain setiap minggunya. Jika ada pesanan, dirinya bisa memproduksi lebih dari 50 kain batik. Voice of Indonesia.